Nah, saya akan melanjutkan tutorial berikutnya. Sebelumnya saya telah membuat tutorial untuk membuat file, menyimpan filenya, dan membuka file serta pengenalan menu-menu yang ada di Microsoft Word. Selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang pengaturan margin dan page setup. Mari kita cobakan langsung di aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, ini saya sudah membuka file baru. Di sini saya akan menggunakan file yang sebelumnya telah saya buat yang bernama contoh Microsoft Word. Mari kita buka langsung. Di sini untuk membukanya menggunakan menu file, kemudian pilih open, atau kalau misalnya sudah ada biasanya itu ada di sini, ada di recentnya itu contoh Microsoft Word. Kalau misalnya buka di sini bisa juga kita pilih open, kemudian bisa menggunakan browse ini. Nah, ini filenya, saya pilih open. Nih contoh Microsoft Word, ini nama filenya ya. Selanjutnya saya akan mengatur layoutnya sebelum membuat isi file dari contoh Microsoft Word ini. Caranya pilih menu layout, kemudian tentukan marginnya. Misalnya saya marginnya pakai yang normal saja, atau teman-teman boleh pilih yang lain juga bisa. Di sini ada narrow, moderate, tinggal disesuaikan. Nah, untuk normal itu masing-masingnya ukurannya 1 inci. Nah, kemudian setelah itu saya menentukan orientationnya, kertasnya itu mau portrait atau landscape. Kalau mau miring itu tinggal pilih landscape. Jika ingin seperti ini pilih portrait. Nah, di sini saya menggunakan portrait saja untuk orientationnya. Kemudian untuk size-nya, ini size kertas yang akan kita gunakan nanti, apakah letter, tabloid, legal, atau A3, A4, atau A5. Di sini saya pilih yang biasanya digunakan, itu saya pilih yang A4. Nah, sekarang kertas kita sudah diatur. Setelah selesai mengatur lembar kerjanya, kita bisa mengisi isi filenya atau kontennya di sini. Misalnya saya di sini mau membuat sebuah proposal. Di sini saya akan membuat misal bab 1 ada pendahuluan. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada perancangan. Seperti ini. Ini kita menggunakan stylenya itu normal. Kita bisa mengganti tulisannya juga di sini atau bisa langsung di sini, itu bisa ya. Jadi misalnya di sini saya akan mengganti tulisannya jadi di Times New Roman.
dan di sini ukurannya 14. Bisa di sini ngaturnya atau kita bisa menggunakan stylenya. Di sini untuk judul, ini hanya judul. Nanti di sini saya akan menambahkan subjudul untuk di bab 1. Ada yang pertama itu latar belakangnya. Kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat. Kemudian ada rumusan masalahnya dan batasan masalah. Nah, ini merupakan subjudul dari bab 1. Untuk yang kedua ada subjudulnya dasar teori. Kemudian ada Microsoft Word dan ada email. Kemudian saya akan menambahkan satu paragraf, itu saya sudah menyediakannya. Jadi saya sudah copy sebelumnya di sini. Jadi ini tulisannya masih yang default dari Microsoft Word-nya. Jadi ketika kita ingin mengganti fontnya, kita tinggal pilih menu Home. Di sini kita bisa mengganti tulisannya mau warna apa, jenis tulisannya apa, terus ukurannya berapa, ada di menu Home. Kemudian mau rata kiri kanan juga ada di menu Home. Sekarang saya akan mengganti tulisannya ini menjadi warna biru. Jadi caranya kita blok saja, kemudian kita ganti warnanya itu tulisannya jadi warna biru seperti ini. Kemudian tulisannya itu berukuran 14. Kemudian untuk jenis tulisannya saya pilihnya yang Times New Roman karena ini pakai yang default saja saya. Kemudian saya mau menebalkan huruf menggunakan bold atau Ctrl B yang ada di keyboard. Terus di sini saya akan membuat tulisannya menjadi rata tengah di sini. Nah, seperti ini. Tapi kalau mau menggantikan menjadi rata kiri kanan, tinggal pilih saja yang justify ini atau Ctrl J. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya satu paragraf. Gimana kalau untuk baris pertamanya itu dibuat lebih menjorok ke dalam, jadi kelihatan mana awal dari paragrafnya. Caranya, kita tinggal blok dulu semuanya, kemudian pilih menu layout, dan di paragraf ini, di menu paragraf ini kita bisa ganti spesialnya untuk indentationnya kita pilih yang first hanging. Terus by ini kita mau berapa jaraknya, kita bisa ganti. Misalnya di sini saya buatnya 3. Seperti apa kita bisa lihat di sini previewnya. Nih, ini 0 awalnya, kita ganti jadi misalnya 0,5. Nah, gitu kita pilih oke. Seperti ini. Jadi kita sudah punya satu paragraf dan kelihatan mana awal dari paragraf tersebut. Kemudian saya akan menambahkan table di sini. Gimana caranya untuk menambahkan table? Kita bisa pilih insert, kemudian kita tambahkan table. Misalnya saya mau kolomnya ada 2 dan barisnya ada 3 seperti ini. Misalnya di sini saya mau buat name, terus di sini ada nama. Nah, ini misalnya di sini saya buat name-nya 112233. 11223534. Namanya saya bikin Dwi Kristianti Nesa Jairani. Nah, seperti ini.
Kalau mau ganti tulisannya bisa kita langsung ganti saja. Pilih menu home, kemudian kita buat ke tengah. Untuk warnanya kita ganti jadi warna hitam. Nah, kalau mau bikin tabelnya jadi lebih berwarna, ini kita bisa ganti juga, kita blok, kemudian kita ganti dengan untuk theme colorsnya ada di ribbon paragraph, kita pilih misalnya hijau. Selanjutnya saya ingin membuat penomoran menggunakan bullet dan numbering. Misalnya saya punya data, namanya data mahasiswa, itu misalnya Dinda, kemudian ada Cika, ada Loli, ada Dina. Nah, misalnya ada 4 begini. Kalau misalnya saya ingin menambahkan penomoran di sini, saya tinggal blok, kemudian pilih di menu home, itu ada di paragraf juga. Di sini kita bisa pilih mau pakai bullet atau pakai numbering. Bedanya kalau misalnya pakai bullet itu seperti ini. Nanti ada pilihannya mau bulat atau mau bentuk lain, itu ada di sini. Nah, kalau misalnya kita pilih yang numbering, itu ada seperti ini. Ada mau pilih angka 1 sampai berapapun datanya, atau mau pakai angka Romawi bisa juga, atau huruf bisa juga. Misalnya di sini saya menggunakan angka. Nah, kalau misalnya mau mengganti tinggal di blok saja, kemudian saya mau coba ganti dengan bullet. Nah, ini atau checklist segini. Kemudian setelah itu saya mau mencobakan bagaimana membuat rumus menggunakan equation. Di sini misalnya saya ada contoh rumusnya itu
untuk menghitung integral. Jadi ada seperti ini. Biasanya kan kalau rumus-rumus standar nggak begitu susah ya. Nah, ini kita bisa cobain seperti ini. Pilih di menu insert, kemudian kita bisa pilih equation. Nah, di sini ada banyak. Kalau di sini contohnya ada untuk menghitung lingkaran, untuk menghitung Pythagoras, kemudian kita bisa menambahkan insert new equation. Kita mau cobain yang menggunakan ini. Jadi kita buat langsung, kita pilih, kemudian kita masukkan. Di sini nanti akan muncul ada banyak menu-menunya. Nah, kalau untuk integral kita bisa pilih di sini ada radikal, ada integral, ada bracket, ada function, ada banyak ya. Kita pilih yang integral. Nah, tadi itu contohnya seperti ini kan. Nah, ada A, ada B, fx, dx. Kalau gitu kita pilih yang di sini itu yang ini ya. Atau yang ini. Nah, ini tadi apa? B, di sini B, di sini A, kemudian di sini F, X, DX seperti ini. Kalau mau rumus yang lain bisa coba sendiri lagi, kita tinggal tambahkan saja di insert, kemudian equation, mana yang mau digunakan, bisa.